Shalom, bertemu kembali di dalam ringkasan Cornerstone Connection bagi pelajaran yang keempat dengan tajuk Bergoyang dan Dikepung. Kiranya ringkasan-ringkasan yang lalu sedikit sebanyak dapat membantu Anda, khususnya para muda-mudi di dalam mempelajari firman Tuhan. Seperti biasa, kita mulakan dengan pembacaan ayat kunci. Ya, jadi kita persilakan Nurli untuk mengungsikan ayat kuncinya pada kali ini. Salam damai dalam Kristus, sahabat-sahabat. Ayat kunci pelajaran pada sabat ini terdapat dalam 2 Tawarikh 36 ayat 15 dan 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya kerana ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Pendeta Wizi, nampaknya pelajaran pada kali ini adalah kesinambungan cerita sejak daripada pelajaran kita yang pertama. Ya, saya juga secara pribadi perhatikan bahwa ia berfokus kepada pelayanan Yeremia, pelayanan Raja Yehuda, dan juga Tuhan. So, saya pasti Ben dapat membantu kita di dalam melihat fokus dan ringkasan cerita untuk pelajaran ini. Jadi silakan Ben. Ya, shalom semua. Secara ringkas, jika kita membaca cerita dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-36, kita dapati di sana terdapat 4 raja Yehuda yang dinyatakan di sana. Yang pertama, raja yang pertama itu bernama Yoahas, kemudian yang kedua Eliakim yang juga disebut sebagai Yoyakim, dan juga yang ketiga Yoyakin, dan juga yang terakhir Zedekia. Jadi satu persamaan yang boleh kita perhatikan di antara mereka bertiga adalah mereka sama-sama menolak firman Tuhan, yaitu amaran dari Tuhan. Bahkan amaran dari nabi-nabi yang sudah disampaikan oleh Tuhan, mereka juga tolak. Jadi fokus cerita ini, ayat 12 mengatakan Zedekia dia menolak akan firman Tuhan, yaitu melakukan kejahatan. Terima kasih. Jadi terima kasih Ben dengan ulasan cerita itu. Saya sepertinya seperti mana yang Alkitab catatkan, Raja Zedekia telah mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Jadi selain daripada Zedekia, para pemimpin antara imam dan juga rakyat juga telah berubah kesetiaan kepada Tuhan dan menyembah Allah lain. Di dalam keadaan kemerosotan rohani Yehuda, bagaimana tindakan Tuhan dalam menghadapi semua ini? Jadi ada perkongsian. Ya, untuk menjawab persoalan tadi, mari kita kembali kepada ayat kunci. Pertama, kita mendapati bahwa Tuhan dia berulang kali mengirim pesanan kepada Yehuda yang disampaikan oleh para utusannya. Dan pada masa-masa lalu, di bawah pemerintahan setiap Raja Yehuda, Tuhan dia mengirim nabinya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan dia tidak membiarkan mereka tanpa bimbingan dan juga teguran. Nah, kenapa Tuhan mahu bertindak sedemikian? Ayat 15 memberitahu kita bahwa kerana Tuhan sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Namun, kita tahu bahwa Tuhan ini menggerakkan tentera Babel setelah panggilan dan amarannya dihina dan ditolak sepenuhnya oleh Yehuda. Akibatnya, kemusnahan yang dahsyat melanda Yerusalem dan para penduduk dibunuh, dipisah dan ditawan. Dan lebih menyedihkan lagi, bait suci Tuhan telah dibakar dan perkakasnya dirampas. Sebagai tambahan dari Nodli, jika kita baca Yeremia pasal yang ke-38, di sana Tuhan menyuruh Zedekia menyerah. Tapi sayangnya
dia malah tidak mendengar nasihat dari Tuhan itu, dan pada waktu Babel menyerang mengepung mereka, dia malah melarikan diri bersama dengan tentaranya, dan di sanalah kemusnahan yang dahsyat itu terjadi. Jadi itu saja tambahan dari saya. Oke, jadi terima kasih dengan tambahan yang sangat membantu untuk kita mengerti konteks kepada ayat kunci kita kali ini. Jadi sekarang kita beralih kepada penerapan kehidupan. Pertama, mari kita bercakap tentang pengaruh. Ya, jadi Raja Zedekia kelihatannya lebih dipengaruhi oleh para pegawainya, dan sehingga firman Tuhan tidak dipedulikan. So, Nodli, ada sesuatu yang boleh dikatakan tentang ini dalam menghubung kaitkannya dalam kehidupan kita hari ini. Ya, Pendeta Wizi, Pendeta Ben, saya menyadari bahwa kebanyakan kebiasaannya keputusan yang kita ambil itu adalah dipengaruhi dari nasihat atau pandangan orang sekeliling kita. Boleh jadi ahli keluarga kita, saudara, sahabat, atau orang yang lebih dewasa yang kita percayai. Namun, kita perlu selalu mengingatkan diri kita agar kita lebih menghormati perintah Tuhan berbanding manusia. Ada kalanya nasihat manusia itu bercanggah dengan perintah Tuhan. Nah, harus kita ingat, apabila kita menghormati Tuhan dalam segala keputusan kita, rencana Dia itu terlaksana dan dapat memberkati hidup kita. Ada satu ayat terdapat di dalam Roma 12 ayat 2 menuliskan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Jadi terima kasih Nodli. Satu perkongsian yang sangat menegur dan membina. Kita beralih kepada penerapan kehidupan yang kedua. Kita telah mengetahui bahwa Tuhan berulang kali mengirimkan nabi-nabinya untuk menegur Yehuda akan kesalahan mereka dan memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Ayat kunci memberitahu kita bahwa Tuhan melakukan semua itu karena Dia sayang kepada Yehuda. Jadi Ben, bagaimana? Ada refleksi dengan kehidupan kita hari ini? Ya, terima kasih. Teguran itu kadang-kadang menyakitkan hati. Jadi mungkin itulah realiti yang kita tidak mau terima. Tetapi firman Tuhan kadang-kadang menyuruh kita untuk berhenti melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang sangat kita jadi seperti apa yang sudah kita pelajari, Zedekia dia memberi respon yang negatif terhadap pesanan Tuhan. Dia malah menolak akan untuk mendengar firman Tuhan itu, sehingga akhirnya dia telah binasa dari akibat yang dia telah lakukan. Jadi bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita menerima teguran atau amarah dari Tuhan, atau malah sebaliknya? Jadi sebagaimana Tuhan panjang sabar terhadap Yehuda, Dia juga begitu panjang sabar terhadap setiap kita. Jadi renung-renungkanlah di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, dikatakan di sana, anggaplah sebaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi itu adalah satu perkongsian yang sangat bernas juga ya daripada Pendeta Ben. Jadi dari saya pula ialah secara pribadi saya melihat bagaimana Tuhan sebenarnya tidak mahu mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Cuma setiap tindakan yang kita pilih akan mendatangkan akibat, ya, mendatangkan akibat. Jadi seperti Yehuda, apabila umatnya berada dalam jalan yang salah, apabila umatnya berada dalam jalan yang salah, Tuhan tidak akan putus-putus mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dan bagi kita hari ini pengampunan itu masih terbuka. Pengampunan itu masih terbuka. Dan panggilan untuk bertaubat masih dilakukan. So, semuanya terpulang kepada respon kita. Mendengar atau menolak. Nampaknya kita sudah tiba di penghujung ringkasan pada kali ini. Sepatah kata dari Nodli.
Dan Ben? Dari saya dulu ya. Iya. Jadi jika kita mendengar panggilan Tuhan untuk bertobat, marilah kita bertobat. Jadi janganlah keraskan hati kita, mohonlah perubahan hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, dari saya, kita mengetahui bahwa Tuhan itu pengampun dan pengasih. Namun, Dia juga sudah memberikan kita amaran bahwa apabila tiba waktunya, pintu pengampunan dan pertaubatan akan ditutup. Oleh itu, marilah kita mengambil kesempatan yang terbaik sebelum semuanya itu terlambat. Jadi terima kasih. Dengan itu, sekian saja ringkasan Cornerstone Connection kita pada kali ini. Terima kasih karena Anda terus bersama dengan kami dalam pelajaran yang seterusnya. Pupuklah hati yang Selalu mahu. Menurut firman Tuhan. amin. Amin.